misalkan nih ada nih angka 10010111101. Ini satu kripto nih. Ya, saya transfer kepada Pak Yunias. Pak, nih Pak, saya punya kripto, saya transfer ke Bapak. Bisa nggak saya transfer ini ke Pak Yunias? Bisa. Ini angka yang ngasih nilai siapa? Kalau kripto. Tidak ada underlying-nya, tidak ada asetnya, tidak ada proyeknya, tidak ada apa-apa. Dia angka tok. Jawabannya ujung-ujungnya adalah market. Jadi dampak masuk market ya, itu ya bisa dua-duanya. Jadi jangan sampai kita juga, ya kita tentu harus positif. Ya, kita harus positif, kita harus optimis bahwa Nagaya kita ini akan melambung tinggi. Ya, tapi kita juga harus memahami yang namanya pasar, apapun bisa terjadi. Bisa nggak Nagaya harganya turun? Bisa juga. Ya, nah mungkin ini satu hal yang harus teman-teman Anda pahami ya, bagi Anda yang sedang menyaksikan, sedang mendengar kami, ini yang harus Anda pahami. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Yunias ya. Ya, jadi sebenarnya dampak, kalau kita berbicara dampak apa sebenarnya yang bisa terjadi ketika Nagaya masuk market, itu dampaknya apa? Anda harus memahami market itu apa. Ya, Anda pahami dulu apa itu market. Market itu bahasa Indonesianya apa sih? Pasar. Betul nggak sih? Ya, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Jadi ini bagi Anda yang bertanya dan bagi Anda yang masih belum punya bayangan, sebenarnya nanti Nagaya ketika masuk market itu seperti apa sih? Karena teman-teman kita yang, saya Pak, ini cukup unik Pak. Ya, saya tanya sama, ada satu teman yang pernah nanya sama saya ya, Nagaya ini udah masuk market belum? Saya tanya Pak, Anda tahu nggak market itu apa? Enggak. Market itu ya tempat saya beli kripto katanya. Enggak, saya tanya, market itu apa, tahu nggak? Enggak, saya nggak paham bahasa Inggris Pak katanya. Ya, oke. Jadi market itu pasar Bapak Ibu. Ya, simpelnya seperti itu, pasar. Ya, jadi hanya gara-gara dia itu kesannya digital, ya, bukan berarti dia itu bekerjanya berbeda dengan pasar seperti umumnya. Sama, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selesai. Ya, sekarang gini, kita sebelum masuk ke dampak Nagaya masuk market, tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Yunias. Bisa naik, bisa turun, kalau turun pun antisipasinya apa. Ya, nah tapi secara basic, kalau Anda nggak memahami sebenarnya apa sih mekanisme yang terjadi di dalam pasar, Anda akan bingung. Ya, karena kalau kita masuk, misalkan ya Pak ya, kita masuk ke market yang sudah ada aja sekarang melihatnya angka, rasanya pusing kepala juga ya Pak ya. Iya. Ya, saya lah, Bapak Ibu, saya pun sama. Ketika saya pertama kali membuka aplikasi, ya dulu sebelum kripto ya, saham kah, pasar apapun yang online itu kesannya bingung karena angka gitu ya. Terus ada gambarnya naik turun, itu semua sebenarnya sama seperti pasar pada umumnya. Ya, yang diperjualbelikan di pasar kripto adalah kripto. Itulah bedanya. Ya, yang diperjualbelikan dalam pasar kripto apa? Namanya juga pasar kripto. Kalau pasar sepatu, yang dijual adalah sepatu. Ya, kalau di pasar swalayan seksi buah-buahan, yang dijual adalah buah-buahan. Betul? Di pasar kripto, yang dijual adalah kripto. Betul ya? Nah, paham ya? Kripto itu apa? Ayo. Pada bingung ya. Kripto itu sebenarnya apa sih? Kalau bilang Nagaya itu kripto, Bitcoin itu kripto, Ethereum itu kripto. Kripto itu apa? Ayo. Ya. Nah, ini Pak pertanyaan yang ironisnya Pak. Saya tanya kebanyakan teman-teman saya yang main kripto pun gak ada yang bisa jawab. Pasar kripto, yang dijual kripto. Kripto itu apa? Oke, ya. Saya bikin simpel ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua yang di sini kita ngomong bahasa simpel saja, nggak usah yang ribet-ribet. Ya, kripto itu angka. Kripto itu apa? Angka. Gampang ya? Kripto itu adalah angka. Kalau kita ngomong detail, dia gabungan dari 3 teknologi utama. Kriptografi atau enkripsi, ya. Yang kedua adalah blockchain.
Yang ketiga adalah ledger terdistribusi dan desentralisasi. 4 sebenarnya, cuman utamanya 3. Nah ini coba kita pakai whiteboard saja kali ya Pak ya, biar gampang ya. Kripto. Oke, kripto itu apa? Angka 100100101. Ini adalah kripto. Ya. Nah, sekarang kok ada satu pasar yang memperjualbelikan angka? Angka ini gunanya buat apa? Ya, simpel ya. Nah, sekarang ini yang mesti Anda pahami. Angka ini adalah sebenarnya dia mengandung sebuah nilai. Betul ya? Seperti halnya kalau Anda taruh uang di bank. Ini sorry ya Pak Yunias ya, aku jadi kita masuk detail sedikit ya, agar teman-teman paham dan jangan sampai salah paham. Ya, Anda kasih uang rupiah, betul? Anda kasih ke bank, uang rupiah tersebut dikonversi menjadi apa? Rupiah digital, betul? Anda buka ATM, ada angka. Ya, misalkan saya doakan ya, 1 miliar, nolnya 9, ya. Berapa ya? Ini cuma muatnya 1 juta, maaf ya. Tapi saya doakannya 1 miliar. Nah, apakah berarti benar ada uang 1 miliar ini di dalam bank tersebut? Nggak ada yang tahu. Karena kita nggak bisa dong masuk ke dalam bank. Coba dong saya mau cek uang 1 miliar saya ada atau enggak. Ya. Tapi angka ini mengandung sebuah nilai. Dia setara dengan 1 miliar yang tadi Anda simpan. Betul? 1 miliar ini bisa Anda gunakan untuk apa? Yang pertama bisa Anda simpan. Betul? Yang kedua bisa Anda transaksikan. Berarti Anda bisa kirim angka ini kepada orang lain. Betul tidak? Ya, misalkan Anda transfer M-Banking kepada orang lain. Ya, Anda transfer M-Banking kepada orang lain, Anda transfer 100 juta. Berarti sisanya tinggal 900 juta di sini, betul? 100 jutanya ada transfer ke dia. Itu angka. Nah, bedanya kalau di bank, Anda dapat angka ini gara-gara Anda sudah nyimpan sejumlah uang rupiah, betul? Ya, kenapa bisa ada angka ini? Karena Anda sudah simpan sejumlah yang sama di dalam bank. Uang kertas tersebut Anda gunakan buat apa, bank gunakan buat apa, itu kita nggak tahu. Dan itu bukan urusan kita. Betul? Tapi Anda diberikanlah angka digital ini yang Anda simpan di dalam handphone. Nggak kelihatan handphone saya ya. Ya, Anda simpan dalam handphone atau dalam kartu. Itu namanya angka. Betul? Nah, bedanya apa angka ini dan angka yang ini? Nah, ya, ini harus Anda pahami. Angka yang ini minimal dia ada nilai setaranya, yaitu uang kertas yang Anda simpan di bank. Ya kalau misalkan kita ngomong, kita tarik benang merahnya, Pak, uang kertas kita juga sebenarnya nggak ada artinya, Pak, karena di print semau sendiri oleh pemerintah. Ya, minimal masih ada yang bertanggung jawab atas uang tersebut, betul nggak? Ya, betul ya. Harusnya kan ada emasnya, tapi sudahlah itu terlalu jauh. Ya, nah minimal kita taruh uang rupiah adalah jumlahnya di dalam bank. Nah, uang ini siapa yang buat? Kalau yang ini nih, kripto ini, yang buat adalah perusahaan atau individu. Betul ya? Nah, jadi kita sempat bahas kemarin. Wah, angkanya bagus nih Pak, 111 peserta. Ya, kita sempat bahas kemarin. Berapa modal untuk bikin kripto? $50 kalau pakai token, betul? Ya. Nah, oke, tapi kita nggak usah bahas tentang itu ya. Nah, jadi di dalam pasar kripto ini terjadilah jual beli antara pembeli dan penjual. Yang diperjualbelikan adalah kripto. Nah, sekarang kripto itu ada 2, cryptocurrency dan crypto asset. Berarti sama ya seperti angka di dalam bank tadi, Anda bisa gunakan angka ini untuk Anda transfer ke orang lain, ya, dan Anda juga bisa simpan sebagai aset. Betul?
Kalau Anda simpan, berarti Anda simpan sebagai aset. Kalau Anda perjualbelikan, misalkan saya punya Bitcoin, saya transfer Bitcoin senilai 100 juta ke Pak Yunias. Bitcoin tersebut bertindak sebagai apa? Cryptocurrency. Betul? Kalau saya simpan, dia bertindak sebagai crypto aset. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalkan nih ada nih angka 10010111101. Ini satu kripto nih. Ya, saya transfer kepada Pak Yunias. Pak, nih Pak, saya punya kripto, saya transfer ke Bapak. Bisa nggak saya transfer ini ke Pak Yunias? Bisa. Bisa ya Pak ya? Pertanyaannya, kalau saya transfer angka di M-Banking saya senilai 100 juta atau 200 juta, itu kan ada nilainya ya Pak ya? Betul ya, karena saya taruh dulu sejumlah uang, ya, yang memberikan nilai adalah Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, ini angka yang ngasih nilai siapa? Kalau kripto, tidak ada underlying-nya, tidak ada asetnya, tidak ada proyeknya, tidak ada apa-apa. Dia angka tok. Ya, beda ya. Angka yang di dalam M-Banking saya, walaupun ya ujung-ujungnya kalau kita tarik uang kertas, tapi tetap minimal saya harus menyimpan uang kertas. Negara Republik Indonesia bilang Rp1.000, ada nilainya Rp1.000. Betul? 100 juta, nilai 100 juta diperdagangkan secara sah di dalam negara Indonesia. Nah, kripto ini yang ngasih nilai siapa? Ya, jawabannya ujung-ujungnya adalah market atau pasar. Pasar inilah yang memberi nilai. Oke, saya mau lah beli angka ini senilai segini. Saya mau deh beli angka ini senilai segini. Paham ya? Nah, itulah terjadi yang namanya jual dan beli. Terjadinya di mana? Pasar. Nah, ini yang harus Anda pahami tentang Nagaya.